Jadi kita masih membahas tentang fardu sholat. Fardu wudhu ada 6. Di antaranya wayanwi dan berniat. Wayanwi dan berniat salisul bauli, orang yang beser. Bahasa Maduranya cercer. Beser, keluar terus kencingnya. Keluar enggak berhenti. Keluar. Ya, walaupun tidak banyak netes terus. Itu namanya salisul baul. Kayak perempuan ada istihadah, keluar darah terus, udah selesai 15 hari tapi tidak berhenti, darahnya masih keluar walaupun sedikit itu termasuk juga ya. Salisul bauli, orang yang beser atau cercer, keluar kencing terus. Wanahwuhu dan seumpamanya salisul baul. Siapa seumpamanya? Yaitu perempuan yang istihadah, yang keluar darah penyakit ya, atau umpamanya ente berak terus, keluar cairan terus dari pantat ente ya, keluar kayak kuning ya, hijau mau keluar terus, itu termasuk juga orang yang keluar najis terus. Berniat apa? Orang yang beser atau istihadah, istibahat fardhu sholati, untuk diperbolehkannya melakukan fardu sholat. Istibahat fardhu sholati, untuk diperbolehkannya melakukan fardu sholat. Untuk diperbolehkannya melakukan fardu sholat. Misalnya, terus wa in tawaddo'a walaupun dia berwudu. Terus lisunnati, untuk hal-hal sunnah. Terus nawa, maka dia berniat. Istibahatus sholati, untuk diperbolehkannya sholat. Jadi orang yang beser atau keluar kencing terus, atau perempuan yang istihadah keluar darah penyakit, maka ketika dia wudhu, niatnya bukan niat wudhu biasa. Dengarkan niat istihadah. Niatnya bukan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil, bukan, ada tambahannya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, untuk diperbolehkannya melakukan sholat lillahi ta'ala ya. Itu cara niatnya. Jadi permohonan istihadah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Begitu pula kalau orang istihadah atau yang beser keluar kencing terus, jika ia berwudu untuk hal-hal sunnah, umpama habis sholat subuh barusan ente batal, lalu jam 8 pagi ente mau sholat duha, langsung ente wudu lagi, lalu wudunya batal lagi, ente wudu lagi. Wudunya niatnya apa? Ya, niatnya tadi nawaitul wudu'a listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk diperbolehkannya melakukan sholat lillahi ta'ala. Ingat, niatnya gitu ya. Misalnya At-tani yang kedua, fardu wudu yang kedua yang wajib kita lakukan ketika wudu. At-tani yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh wajah. Ada ghaslu, ada ghuslu, itu bedanya. Kalau ghaslu di atas alif itu fathah, ghaslun artinya membasuh. Tapi kalau di atas alif itu dhamma, ghuslun itu artinya apa? Mandi. Ingat ya, jangan salah baca. Ghaslun membasuh, ghuslun mandi. Jangan kira-kira kalau dibaca, wah ya, atani ghuslul wajhi, yang kedua memandikan wajah. Masa wajah mandi? Ini kan kucing mandi. Yang ketiga, atau itu salah, HP banyak. Ya, atani ghuslul jawal. Yang kedua memandikan HP. HP dimandikan. Ya. Jadi ghuslun membasuh, ghuslun mandi. Di situ atani ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Misalnya, mana batas wajah yang wajib dibasuh? Lihat,
batas wajah wajib dibasuh. Banyak orang salah, terutama orang yang tak pernah munduk. Coba ente perhatikan, kalau ente sholat di masjid, ente wudhu, ente lihat orang wudhu ente lihat, rata-rata salah. Ya, mau berapa kali mah lihat, berapa kali mah betulkan orang. Ya, wudhu salah. Kebanyakan ketika basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki salah. Mas ajarkan, mohon maaf Pak, ya, ini tidak sah wudhunya. Kenapa Pak Haji? Karena gini. Oh ya saya maaf Pak Haji, saya ikut-ikutan ya. Tidak pernah belajar. Dulu pernah belajar, cuma itulah sebentar ya belajar di sekolah tuh. Tidak boleh Mas jelaskan ini. Pak Haji dari mana? Dari pesantren Al-Jihad. Oh boleh kami belajar? Boleh, cuma enggak. Kalau bapak ada orang mau belajar, saya privat ya Pak Haji, kata privat. Privat itu artinya dia sendiri ya mau belajar ke Mas. Ya, oh tidak bisa, saya tidak ada waktu. Ya, saya kadang-kadang ceramah. Kalau mau datang pelajaran tiap subuh datang, terutama Rabu subuh. Malu saya begini tuh malu. Tidak boleh. Kata Nabi Muhammad, lah haya afiddin. Tidak boleh malu dalam urusan agama. Kalau dia masih tidak tahu, bodoh walaupun sudah tua, belajar, jangan malu. Ya kan ada guru ulama, hudil hikmah wala min duburid dajajah. Yang artinya ambil ilmu, ambil manfaat, ambil faedah, walaupun keluar dari pangkat ayam, walaupun gurunya lebih muda, ente lebih tua, jangan malu. Selama ada faedah, ada gunanya dari apapun ambil. Ya, biasa Abi nyampaikan tuh, hudil hikmah walau min famil kafirin. Ambillah ilmu walaupun dari mulut orang-orang kafir. Walaupun dari mulut orang kafir, kalau itu bagus ambil. Tapi walaupun dari orang Islam, kalau tidak bagus tidak usah ambil. Ada orang kafir umpamanya ente tidak puasa di bulan Ramadan, ya. Lalu ada orang kafir nasihat, apa dia tak puasa, itu orang Islam. Nah, ente tak usah marah. Oh, makasih Tokyo udah ingatkan saya. Bagus. Tapi walaupun dia orang Islam, mulutnya tak bagus, dia Islam kiai. Tapi mulutnya tak bagus. Dibilang, ada kiai bilang, udah puasa. Anda ni mendapat kiai puasa, ngerokok tidak batal. Karena rokok itu kan asap. Ya, bukan benda. Tidak apa-apa, tidak batal. Nah, dia dibilang gitu, ini kiai bodoh bala namanya. Ya. Asap, memangnya asap bukan benda. Memangnya rokok tidak ada nikotin. Ada rokok tak ada nikotin. Nikotin itu bukan benda. Kalau tidak percaya bilang deh, umpamanya lihat rokok tuh. Lihat buntung rokok. Asalnya kan putih sebelum diisap. Coba setelah diisap, kita lihat buntung. Warna apa tuh? Kuning, benda tuh. Paham? Ini kayak ngau-ngau. Ada agak dia yang mengatakan, biasa kan santri di sini sholat qobliyatul maghrib sebelum sholat sunnah sebelum maghrib. Ada kiai mengatakan nggak ada dalilnya tuh sholat sunnah sebelum maghrib. Ini kiai perlu belajar. Untuk lagi 20 tahun. Ya. Ini dia cuma baca Safinah, nggak pernah baca kitab yang tebal. Safinah terus baca. Nggak itu ya sampai busuk kitab. Nggak pernah baca hadis. Nah, sikit-sikit nyalakan orang, Jangan. Kalau ada ulama berbuat umpamanya sholat atau ini kayaknya ada aneh, jangan langsung nyalakan. Ini pendapat ulama banyak. Nah, sholat sunnah sebelum maghrib itu hadisnya ada hadisnya. Apa kata Nabi? Sallu qoblal maghrib, liman sya'a. 3 kali Nabi bilang. Sallu qoblal maghrib, sholat sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib. Sallu qoblal maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib. Sallu qoblal maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib. 3 kali Nabi bilang. Liman sya'a, bagi yang mau. Yang mau silakan, enggak mau udah. Bagi yang mau bukan bagi yang bodoh. Berarti bagi yang bodoh udah diam ya. Tak usah sholat. Ya, rugi. Tak mau nanti pahala. Mau pahala tak? Makanya Nabi bilang gini, sallu qoblal maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib, 5 syaah. Bagi orang yang mau pahala, yang tak mau udah. Nah, ini banyak orang sekarang nih ilmunya sedikit tapi ngomongnya banyak. Ya, seakan-akan lebih alim. Akhirnya mondok dulu, jangan jadi penceramah. Ini banyak penceramah muda-muda sekarang nih. Yo, ketuk-ketuk udah jadi penceramah. Mondok tak pernah mondok. Belajar mustahil ada di Pontianak. Enggak pernah mondok jadi penceramah. Pertama ketuk lama-lama. Ya, enggak ada orang undang lagi. Kan orang tahu. Dia yo, ceramahnya enak. Ketika Mas tanya, ente mondok mana? Enggak pernah mondok, Ustaz. Cuma saya alumni sekolah madrasah, lalu saya ke kuliah ke IAIN. Kalau ente kok bisa ceramah? Sekarang kan canggih, Ustaz. Kita belajar dari Ustaz YouTube. Jadi didengarkan ceramah Mas, didengarkan radio ceramah Ustaz Somad, didengarkan ceramah. Dikira dia hanya itu penceramah syaratnya. Bukan itu penceramah syaratnya, harus alim agama. Gimana nanti ente habis ceramah?
Tak pernah mundur, habis ceramah duduk kan makan ngumpul orang. Ada orang nanya, Ustaz, Ja'a Zaidun jadi apa? Zaidun Ja'a jadi apa, Ustaz? Bisa jawab nggak kira-kira? Nggak bisa jawab, bingung. Ustaz, isim mu'annas itu apa, Ustaz? Isim mudzakkar apa, Ustaz? Tak tahu, bingung. Masa kiai isim mudzakkar tak tahu? Mubtada apa, Ustaz? Ja'a itu fi'il apa, Ustaz? Ya fi'il mudhari ja'a apa, Ustaz? Fi'il madinya apa? Ustaz tak tahu lah. Ceramahnya hebat. Ditanya nggak tahu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, kata Allah, gimana? Liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum. Artinya liyatafaqahu fid-din, belajar dulu agama, mondok betul-betul lama kan mondok. Udah lama mondok, udah alim agama. Wa liyunziru qaumahum, baru ceramah. Jadi syarat berceramah alim dulu agama. Ya, paling sedikit tahu tentang fikih. Ustaz, najis ada berapa, Ustaz? Ya, apa najis mughalladzah, Ustaz? Ya, katanya najis mughalladzah, Ustaz, najis berat. Maksud najis berat apa? Oh, najis berat. Najis berat adalah tai sapi satu kerat. Ustaz kudu malu. Nah, banyak nih mutiara ada nih. Beberapa ustaz yang tak pernah mondok. Nah, Mas tanya rupanya belajar dari YouTube. Ya. Kalau jadi penceramah gampang, jadi didengarkan ya. Ceramah Ustaz Soman banyak-banyak, Ustaz apa yang timuk yang lucu, dengar tiap hari, nama-nama siapa? Cuma bahayanya pun, ketika habis ceramah atau ada orang nelpon nanya satu hukum yang tidak bisa jawab. Ini dulu kali diputar. Asalnya banyak undangannya. Sekarang tak laku dah, karena orang tahu. Ya, ini penceramah udah tahu, ditanya ini tak tahu, tanya ini tak tahu. Ya diusut-usut, tak pernah mondok. Usut-usut lagi orang tahu. Lama-lama orang tahu, terbongkar. Tanya Ustaz, rupanya dia belajar dari YouTube. Tak dibagi. Tadi enggak. Di ujungnya jatuh harga diri, bikin malu ya. Masa mantan penceramah kan malu. Mantan ustaz, kalau mantan preman wajar, ya. Mantan preman jadi orang bagus wajar. Itu sama mantan kiai, dulu kiai dulu. Sekarang bukan lagi. Kan aneh. Dulu kiai, itu dulu penceramah ketuku dulu. Sekarang nanti jadi pemulung sekarang, mulung-mulung untuk sapa. Nah, jadi belajar dulu betul-betul, baru jadi penceramah. Sambil. Apa batas wajah yang wajib dibasuh? Wahadduhu, batasnya wajah. Wahadduhu dan batasnya wajah. Terus ma sesuatu baina manabiti sya'ri ra'sihi, di antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Baina manabiti sya'ri ra'sihi, di antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Wa muqbili dzaqanihi, dan di depan jakunnya. Wa muqbili dzaqanihi, dan di depan jakunnya. Tahu jakun? Ini laki-laki punya nih. Jakun ini namanya jakun, buah hulbi. Ya. Jadi ketika Nabi Adam ada di surga, Nabi Adam kesepian. Surga udah nikmat dah. Cuma Nabi Adam temenong di surga gini. Ya Allah tahu. Akhirnya Allah Maha tahu. Cuma Allah masih bertanya pada Nabi Adam. Sebenarnya Allah udah tahu. Ya. Adam, kenapa kau temenong? Apa itu temenong sedih? Ya Allah, saya ini sendiri ya di surga. Memang Masya Allah surga indah. Cuma saya ini tidak ada pasangan. Oh begitu. Akhirnya oleh Allah diambillah dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam, dijadikanlah Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Jadi bersyukurlah dia perempuan. Berarti kalau enggak itu bukti cinta laki-laki, rela mengorbankan sebuah rusuk kiri untuk inti. Nah, kalau perempuan itu rusuknya lengkap, sebelah kanan lengkap, sebelah kiri lengkap. Laki-laki coba nih, ente hitung. Ya kalau itu langsung tak bisa. Di ronsen dilihat, hilang sebuti. Untuk siapa? Demi cinta. Makanya wajar, ya. Perempuan kalau belum kawin kayak ente nih, kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau ente belum kawin kayak itu. Tapi nanti ketika ente udah kawin, apa kata Nabi Muhammad? Surga berada di bawah telapak kaki suami. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Karena perempuan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, perempuan tuh kan ya sering perempuan tuh salah. Cara betulkannya enggak usah langsung dibujurkan. Kayak tulang rusuk bengkok, ente bujurkan paksa gini, patah. Caranya harus pelan-pelan. Ya.
Kayak dia mau bengkokkan rotan itu bisa dibengkokkan, kayu bisa dibengkokkan, dipanaskan dulu, langsung diginikan pelan-pelan, lama-lama bengkok. Itu perempuan. Andai kan ada perempuan salah, ngomel-ngomel, tak sholat, pakai jilbab, jangan langsung dimarah-marah, tambah kurang ajar dia. Caranya pelan-pelan. Yang beritahu, nasihati, lemah lembut ini sifat perempuan. Perempuan tak bisa keras. Perempuan. Makanya bedanya laki-laki sampai ibu terangan putri jangan rotan. Enggak sesering laki-laki. Kenapa? Ya. Ada rotan cuma tidak sering. Kalau laki-laki ente tahu, ya rotannya tahu sendiri. Sekali dipukul berapa putih kan, udah tahu nanti putra. Putri kadang 3. Enggak ada putri itu 300, tak ada. Ada 300. Nggak ada. Ya. Sesuai karena dia lembut. Ya, lembut dia pukulnya sih 3, 5. Laki-laki dipukul 3 ini. Ini 100 ketahu. Ini emas. Depan emas keluar. Mas tahu deh, sahabat. Emak dulu di Daluan. Di Daluan ini dulu zaman Mas kalau punya pelanggaran ditulis. Hukuman tuh ditulis. Enggak pakai celana dulu 25 rotan. Ya masuk 1 langkah 10 rotan. Umpamanya terlambat jamaah 50 rotan 1 rakaat. Di total 1 hari utang emas rotan tak bahasa Arab 100 rotan. 1 hari utangnya 300 rotan. Nyetor 100, sisa 200. Besoknya melanggar lagi ditambah 200, jadi 400 utangnya. Sampai berhenti motor utang belum lunas. Sampai 2000 utang. Siapa mau bayar terus ya? Ini udah hancur kan? Ini hancur, berikan sini. Zaman dulu, sekarang enggak ada. Sekarang pukulannya udah berkurang ya. Coba itu ketawa dipukul 300 rotan. Depan Ustaz. Ya Ustaz kasihan. Nanti kata Ustaz ada 300 dan 300 sebenarnya kan dapat 100. Lunas kan ini. Saya keluar. Bilang dibutakan. Mas tahu itu masih dari. Ini kan pengalaman. Makanya kata ulama ada, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkih. Araftu syarra, aku tahu kejelekan, aku tahu pelanggaran-pelanggaran, pernah aku pelanggar, la li syarri. Ya, bukan aku untuk melanggar sebenarnya, lakin li tawakkih, agar aku menjaga agar tidak melanggar, agar aku pengalaman. Jadi gunanya melanggar dulu di pondok agar pengalaman. Jadi ketika dia gini, tahu. Ente kentut pas tahu. Tahu. Karena dia tahu, oh, ini izin. Sakit betul dengan burak-burak, Mas tahu. Mari Mas mau rejak. Enggak usah rejak. Nanti bahaya Mas. Anak pernah sesat apa? Mati dia. Balik dapat sembuh. Iya. Sembuh. Di antaranya sembuh mana? Umam tuh dengan wajah yang Masya Allah. Cocok jadi artis Umam tuh. Film sinetron agak bohong kepada guru. Itu sampai bapaknya datang ya, bapaknya datang ngemis, ayo lah Mas, bukan aku dia punya riwayat dulu ketika sakit Mas dia Mas, nggak boleh kata Mas, tapi nanti Mas nggak boleh, pakai lu Mas, datang dengan gayul-gayul orang sakit tuh, jalannya kayak ngerobok. Pakai Mas, enggak balik. Ya, nyampe kamar dapat 2 jam Mas break mati-mati. Enggak Mas sehat. Oh selamat. Mama bilang ke orang tuanya, enggak boleh mati ada antar, rumahnya dekat. Sembuh. Ini ya, nanti ada nih yang sakit kemarin orang tuanya datang dulu sama Idip. Irham. Alis. Oh, nah besok hari Kamis. Besok Mas kompres di sini. Tenang. Nggak ada hari Rabu, hari Kamis. Ya. Hari yang menegangkan bagi inti kan hari Rabu. Kalau hari Rabu itu masuk gitu ya. Udah. Soal kan itu soal. Mari. Awal kan dek. Mau.
Rizki, figur papa mari dihanu, mari panu. Rol, ayo rol. Bako, Rizki. Walau mood nak ay melaw na maya. Ini akal ibu nawas. Akal ibu mari, andalan, mari. Hebat akal ibu nawas. Ayo Samir. Jadi akhir, ya. Wa ma baina udunaihi, dan sesuatu di antara dua telinganya. Wa ma sesuatu, ya. Sesuatu baina udunaihi, di antara dua telinganya. Apa tuh sesuatu maksudnya? Yaitu watan ini. Ini kan dua kuping, ini watan namanya. Kuping kecil, ini wajib basun. Jadi kuping kecil, ini kan ada kuping di kecil, dekat lubang nih. Bahasa Arabnya watan, kuping kecil. Nah, ini wajib kena air. Sedangkan ini enggak wajib kena air ketika dibasuh wajah, enggak wajib. Samir, alas sukun. Faminhu, faminhu, Samir, Samir. Din. Faminhu al-ghamamu, diantaranya al-ghamam. Apa itu al-ghamam? Bulu dahi. Ada bulunya dahi banyak. Wah, itu bulu dahi. Kayak di Jawa itu ada kiai kerak sakti. Ada di daerah Banten. Bulu semua. Asli kayak kerak, ini bulu nih, bulu semua. Kiai. Di gerak kiai kerak sakti. Bulu bukan pendek-pendek, bulu itu panjang-panjang kayak di gurpa, semuanya bulu gitu. Di tangannya berbulu, kaki itu. Punya pondok ramai santri, kiai kerak sakti. Ya. Terus wal hutbu, yaitu bulu kelopak. Nah, di kelopak mata ini di sini ada bulu kelopak mata, bukan bulu mata sih. Di bawah alis, ini di bawah alis di sini, ini bulu semua. Kayak itu kiai kerak sakti itu. Kiai Son Bukong. Wal hajib alis. Ini termasuk yang wajib kena air ya. Wajib kena air ketika dia wudu. Jadi kalau dahi itu berbulu wajib kena air. Jadi semua bulu yang ada di wajah wajib kena. Wal hajibu dan alis. Wasyaribu dan kumis. Wasyaribu dan kumis. Ya. Terus wal idaru. Wal idaru. Ini wal idar. Ya. Dekat ini nih, apa nih? Jambang atas. Bukan ini nih, bagian ini nih. Nah, nih. Jambang atas. Terus jambang bawah juga wajib. Wal anfadah. Ya, wal anfadah. Terus wal anfadah apa nih? Jenggot di bawah bibir. Nah, ini anfadah. Jenggot di bawah bibir. Basyarat kulitnya, wasya'ron dan bulunya, wa in karupa walaupun tebal, Nah, jadi semua bulu, intinya semua bulu yang ada di wajah, baik bulu dahi, bulu kelopak mata, bulu pipi, bulu di bawah ini kumis, apa alis ini. Kayak mandi kan sebagian pipi mahnya ada bulu. Ini semua yang bulu-bulu yang ada di wajah semuanya wajib kena air ketika dibasuh. Kulitnya, dalam kulitnya ya, basyaran kulitnya, wasya'ron dan bulunya wajib kena air. Jadi andai kan ente punya dahi, bulunya tebal ya, di bulu banyak, udah bulu panjang-panjang segini. Udah segini keriting. Itu wajib, bukan cuma bulu luarnya wajib kena. Dalamnya apa kulit ini wajib kena. Jadi ketika dibasuh wajib begini kan, ambil air begini kan, lihat, digosok-gosok, ya biar masuk jenggotnya, biar airnya masuk. Sedang lihat. Juga yang wajib kena air wasya'rul liyati dan bulu jenggot maksudnya. Wasya'rul liyati dan bulu jenggot, ya jenggot terus. Wal aridi dan cabang. Kata orang Madura bris, cabang itu bris.
Banyak bahasa-bahasa Madura yang jarang dipakai di Pontianak. Sendok tesi, tomat ranti, bakwan tiuti, kue kenlangken. Nah, ini masih Pontianak asli sana tuh ya. Termasuk ini. Wal arif cambang bris. Ya, bris. Dulu masih pertama dulu sana tak tahu. Terus cak becek. Bahasa-bahasa kampung. Apa lagi? Ul arif dan beris pula cambang. In khaffa jika tipis. In khaffa jika tipis. Jadi kalau jenggot dan cambang in khaffa jika tipis, wasala dhahirahu maka ia basuh luarnya saja. Wasala dhahirahu maka ia basuh luarnya saja. Wasala dhahirahu maka ia basuh luarnya, wa batinahu dan dalamnya. Wasala maka ia basuh dhahirahu luarnya, wa batinahu dan dalamnya. Ini Rizky Maulidi. Lanjut. Coba ke semua nama. Rohim, ini Ustaz Rohim. Ihmin launa. Berjalan. Ihmin. Sakur, Nafaren. Ya, Ihmin. Walau marik ihmin launa. Ini Hannu marik. Ya, Samir, maga. Usgut. Undur nak. Dah, ya Rizky. Lihat sini. Wa in kadufa dan jika tebal, wasala bihi dhahirahu maka ia basuh luarnya saja. Wasala dhahirahu maka ia basuh luarnya saja. Jadi kalau tipis, jenggotnya tipis, cabangnya tipis. Apa itu tipis? Yang dimaksud jenggot tipis, cabang tipis, jika jarak mukhatab itu sekitar 3 lengan, yang kurang lebih 1 meter, kayak emas dengan Alvin. Nah, ini Azim ke emas. Ini jenggot emas. Nampak tak kulit-kulitnya? Tidak nampak? Tebal. Berarti tebal. Nah, kalau nampak kulit-kulitnya, berarti tipis. Nah, ketika jenggot tipis, wajib kenakan luar dalam. Bulunya wajib kena dan kulit dalam wajib kena. Sedangkan kalau jenggot atau cabangnya tebal, yang mana jarak mukhatab sekitar 1 meter tidak nampak, nah, itu tidak wajib kena dalam. Luarnya ya. Jadi kalau jenggot panjang, ya, yang nyemahnya, ya, mas wudhu. Siram muka cukup gini. Ya. Dalamnya tidak masuk, tidak apa-apa. Karena tebal. Kenapa? Karena oleh agama dipermudah. Karena melihara jenggot sunnah. Kalau nanti terlalu sulit, akhirnya orang potong jenggot. Umpama harus walaupun tebal wajib masuk ke dalam. Akhirnya orang aku tidak wudhu lama amat ini masuk jenggot. Potong dia lah. Makanya oleh Islam dipermudah. Baik, Samir. Wa istahabu dan disunnahkan, tahlilul lihiyati menyelat-nyelati jenggot. Gini pakai tangan tuh. Sambil siram muka sambil gini kan pakai tangan. Menyelat-nyelati jenggot biar air masuk terus al-kattati yang tebal. Jadi kalau jenggot yang tebal enggak wajib diselat-selati air. Hukumnya sunnah, ya. Samir bi aswabihi dengan jari-jarinya. Min asfal dari bawah begini. Jadi batas wajah, nah lihat sekarang, batas wajah yang wajib dibasuh. Jadi andaikan ente wudhu gini nih, wudhunya cuma gini nih, diangkat sedikit nih, lihat jilbabnya diangkat sedikit, songkoknya diangkat sedikit, ini nggak sah. Ini wudhunya nggak sah. Yang wajib gimana? Nah, kalau ente mau kalau songkok gini, ini tempat tumbuhnya rambut. Yang wajib kena bukan pas tempat tumbuhnya rambut, di atasnya, walaupun sedikit, di atasnya di sini. Ini wajib kena. Andai kalau pas di tempat tumbuhnya rambut, ini tetap nggak sah. Harus di atasnya. Nah, deh. Dia udah ngintip Sakti Putri, langsung sakit demam. Padahal langsung masuk ke hatinya, terbayang-bayang dalam mimpi. Sini itu. Nah, mau beli obat biar sembuh sini. Ayo sana, dah lihat semua sini. Nih lihat nih batasnya yang wajib dibasuh. Ini, mau buka aja biar lebih gampang. Andaikan itu basuh pas tempat tumbuhnya rambut, tidak sah. Ini wajib di atasnya, di sini. Ya, yang afdal di ubun-ubun. Nah, di sini nih. Jadi kalau wudhu mau pakai kanting atau keran, anggaplah pakai kanting. Ya, begini kan. Dari atas gini. Kalau pakai tangan gini kan. Di atas tempat tumbuh rambut, tempat tumbuh di atas sini.
Terus ke samping, wajah samping wajib kena paling sedikit. Yang wajib kena nih wakat kuping kecil, ini ada kuping kecil, ini wajib kena nih kuping kecil. Yang lebih auto lebih bagus semua kuping kena kan. Di bawah batasnya sampai mana? Sampai zakon. Nih, yang laki-laki punya ini tempat sembelih nih. Bukan pas di sini. Nih lihat tempat nyembelih. Nah, lebih auto terus ke bawah. Jadi wudhunya gini nih. Ya, ini ngambil air paman cantik, lihat. Siram, sambil siram pelan-pelan sedikit-sedikit sambil gini. Ya Pak, itu hitungan satu, keduanya gitu, ketiganya gitu. Jadi kalau pas di sini tidak sah, atau pas di sini kuping kecil tidak kena tidak sah, atau pas di sini juga tidak sah, harus di tempat sembelih. Kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.